Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi tipis sebesar 0,07%. Dengan total market cap mencapai di 1,2 triliun US dollars. Dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,10% dalam 24 jam terakhir dan pengurangan volume sebesar 13,2%. Artinya apa? Bitcoin masih stay di daerah sini, bahkan sedikit terkoreksi 0,05%. Artinya alts mulai banyak yang terkoreksi ya. Untuk Ethereum sendiri terkoreksi sebesar 0,3% di angka 1894. Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 2,71% di angka 0,77. Untuk BNB koreksi tipis 0,03% saja di 244,55. Cardano terjadi koreksi sebesar 1,38% di angka 31 sen. Solana terjadi peningkatan sebesar 0,73% di angka $25 lebih 78 sen. Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 0,67% di angka 0,07. Dan yang terakhir ada Tron. Nah, Tron ini luar biasa. Dia meningkat sebesar 9,79% dan sekarang trading di angka 0,08. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya, ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya, kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA, bisa lakukan dengan di sini ya, spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lu yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lu yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lu bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lu bisa pakai ya. Dan sekarang kita akan masuk ke Economic Calendar. Yang pertama kita geser dulu ke GMT plus 7 supaya jadi ke waktu Indonesia Barat ya. Sesuai dengan pembahasan kemarin, hari ini tidak ada yang terlalu penting karena biasa hari Sabtu ya. Hari Sabtu di US cenderung gak ada data terlalu penting. Jadi hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Biasanya gak terlalu menggerakkan market ya. Untuk besok gak ada event sama sekali karena memang hari Minggu ya. Hari Minggu sering kali tidak ada event ya, pada liburan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di minggu depan, kita intip sedikit ada yang penting atau enggak. Hari Senin kita bisa di sini dari US akan keluar S&P Global US Service PMI. Lalu akan juga keluar di sini Consumer Confidence ya. Hari Rabu nanti akan ada building permits, akan ada crude oil inventories dan lain-lain ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, untuk analisa di Twitter seperti yang kita bisa di sini, ini kita ngomongin apa sih? Ini kita ngomongin soal total supply less active 2 sampai 3 years ya. Emang kenapa, Bang ya? Atau lebih tepatnya ini apa sih, Bang? Gue masih nggak ngerti setelah baca ini. Jadi ini adalah ya pergerakan atau activity dari wallet-wallet ya. Nah, lucunya kalau kita lihat di sini saat bottom terjadi ya, ini menunjukkan biasanya wallet ini nggak aktif sama sekali. Udah atau lebih tepatnya sudah mencapai satu titik di mana dia cukup rendah activity-nya ya. Nah, bottom di 2015 di sini, bottom di 2019 di sini menunjukkan saat address activity-nya ini ada pivot dan dalam posisi rendah ya. Jadi ada pivot dan posisi rendah. Nah, lucunya apa? Oh, berarti kalau dipakainya gini kayak RSI ya, Bang. Waktu di atas, nah nanti dia turun, berarti ini juga turun. Enggak, ternyata ya. Lucunya di sini, saat dia mencapai di address pivot activity di atas ya. Sekarang ini banyak nih, banyak activity-nya wallet-wallet ya. Justru itu menunjukkan bahwa akan terjadi massive bull run ya di sini nih.
Di sini di 2000 berapa nih? 2020 sampai 2021. Lalu kalau kita lihat lagi 2016 sampai 2018, yang terjadi saat pivot justru malah momentum gedenya terbentuk di situ ya. Pivot pelan-pelan turun, nah massive bull run gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang ini satu lagi, ini bukan TA lebih tepatnya, ini sebenarnya lebih ke on-chain. Satu data on-chain lagi yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan Bitcoin dalam waktu ya yang dibilang dekat lagi, dibilang dekat banget juga enggak ya. Kalau kita di sini ada waktu juga kadang-kadang ya. Ini kalau kelihatannya mungkin cuma pendek bang, tapi buat orang kalau ngerasain sendiri di market sebulan 2 bulan tuh kerasanya mual gitu ya. Jadi ya gue nggak bisa bilang besok atau lusa ya, tapi dalam waktu yang nggak terlalu lama ya, nggak perlu nunggu setahun 2 tahun ya, itu kita akan mendapatkan bull market yang signifikan, massive bull run ya. Jadi bukan cuma rally-rally tipis, tapi bull run yang kerasa besar ya. Nah tapi seperti biasa, harapannya bull runnya seperti apa? Kalau gue pribadi lebih suka yang kayak di sini ya, 2016 sampai 2018. Dia bisa dibilang kalau secara pumpnya itu nggak se-ekstrim di sini ya. Waktu di cycle yang kemarin kan, aduh itu kalau pump berita langsung, wah Bitcoin pump berapa ratus persen gitu ya. Kayaknya asik gitu buat dilihatnya. Asik banget buat FOMO gitu. Nah sementara kalau gue pribadi kan masuk di 2016 nya di sini ya Bitcoin. Itu berita kayak nggak terlalu gila-gila amat gitu untuk Bitcoin ya. Ya paling Bitcoin rally berapa persen. Udah gitu, Bitcoin drop ya. Rally drop. Tapi setelah dilihat, ini literally bull run yang enak banget buat dipakai untuk akumulasi ya. TP, akumulasi TP ya, terlebih tepatnya mungkin TP reakumulasi, TP reakumulasi. Jadi profitnya bisa kayak diputer terus gitu. Nah kalau di sini enggak terus kayak bablas gitu ya. Bablas dia nggak ada retest ke bull support band, jadi ujung-ujungnya cepet juga dropnya ya. Jadi kalau gue sekali lagi berharap semoga seperti di sini ya. Nah, tetapi sayangnya ya 2016 sampai 2018 ini tidak ada krisis, tidak ada resesi ya. Kalau resesi ada kemungkinan lebih dekat kayak seperti di sini. Tapi lagi-lagi itu masih ada kemungkinan. Jerome Powell belum bilang pasti ya, tapi ada kemungkinan resesi Amri ya. Nah, makanya kalau gue pribadi sih berharap secepat mungkin ya, secepat mungkin inflasi di Amerika atau CPI di Amerika itu di 2%. Nah, pengangguran semoga mulai naik tuh. Pengangguran mulai naik, the Fed akan mau tidak mau ya mulai menurunkan interest rate. Saat dia mulai menurunkan interest rate, nah disitulah bensin utama dari risk on asset, terutama kripto ya, terutama kripto. Jadi gini kalau orang bilang, oh tapi bang inflasi waktu itu tinggi kok Bitcoin tetap turun. Jadi gue pribadi juga sempat salah di awalnya. Gue berpikir, oh Bitcoin itu bensin utamanya inflasi. No, ternyata ya sedikit salah. Bensin utama dari Bitcoin adalah ekspektasi inflasi gitu. Jadi artinya saat mulai the Fed quantitative easing atau baru mau mulai gitu ya. Inflasi belum tinggi nih ya, baru mau mulai, disitulah Bitcoin mulai soar gitu ya. Makanya kenapa soar itu bukan longsor ya, soar naik ke atas gitu. Aduh bahasa Inggris. Jadi mulai rally gitu ya, mulai rally. Nah, jadi lagi-lagi ya, lagi-lagi. Gue juga salah dulu, gue berpikir Bitcoin itu bensin utamanya adalah inflasi. Saat the Fed menunjukkan bukan the Fed, saat CPI tinggi bahkan maka Bitcoin akan rally. Salah ternyata ya, gue juga baru sadar. Lebih tepatnya adalah ekspektasinya, ya, ekspektasi inflasi yang membuat Bitcoin loncat ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk TA sayangnya tipis-tipis ya. Ya technically speaking reclaim sih, tapi reclaimnya tipisnya tuh kayak martabak ya. Martabak tipis bukan yang tebal ya. Nah sekarang PR-nya gini deh. Ini kan udah reclaim. Nah semoga daily close-nya pada hari ini signifikan di atas dari di atas dari 29.900 ya. Kalau bisa daily close di atas dari 30.000. Itu harapan gua untuk Bitcoin di daily. Ya jadi simple-simple aja deh, nggak banyak ribet. Harapan gua sekali lagi adalah Bitcoin daily close di atas dari 29.900 dan kalau bisa di atas dari 30.000 ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke Bitcoin di weekly. Untuk di weekly kita bisa di sini bull support band masih di daerah yang sama-sama aja sih, di 28.161 sampai 27 ribuan ya. Nah, kalau gue pribadi sih tetap berharap ini menjadi daerah demand ya. Kalau bisa gini rally ke atas, nggak perlu si bull support band. Udah dia tembus Bollinger Band di weekly,
overbought, nah baru mungkin bolehlah ke bull support band lagi. Biar mirip kayak di 2016 sampai 2000 berapa nih? 2016 sampai 2018 ya. Nah, lebih enak kayak gini nih. Naik, koreksi, naik, koreksi. Nah, jadi lebih sehat dan kita lebih enak juga buat TP-nya gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin overallnya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sayangnya bablas ya. Kita bisa di sini dia sedikit ini ya, sedikit tembus ke 100,99, tetapi dengan catatan ya, ini terakhir tuh kan tanggal 21 ya. Berarti ya close-nya sedikit di atas sih, dengan catatan tipis lah ya. Nah, semoga nanti daily open-nya di hari Senin itu bisa kembali di bawah di sini ya. Nah, kalau kembali di bawah, apalagi reject lagi membuat lower low, nah tentunya itu adalah suatu pertanda yang bagus untuk risk on asset. Karena sekali lagi korelasi indeks dolar dengan risk on asset seperti Bitcoin, S&P, Nasdaq, Dow Jones dan lain-lain adalah korelasi negatif. Jadi saat indeks dolar melemah, disitulah mereka cenderung menguat risk on asset ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Dan seperti biasa untuk buy limit kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin basically dia berhasil mereclaim buy limit kedua dia ya. Buy limit pertama kan tembus tanggal 17 Juli nih ya. Buy limit kedua sedikit tembus tapi reclaim, tembus lagi, reclaim lagi ya. Maka dari hari ini kita bisa pertimbangkan untuk buy limit kedua lagi di 29.897. Sementara buy limit ketiga masih sabar menunggu di 29.489. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di 29.900 sebagai support. Tapi belum terjadi daily close ya. Jadi kita lihat besok jam 7 pagi apakah Bitcoin bisa tetap berhasil daily close di atas dari 30.000 tapi di atas dari 29.900 atau tidak. Kalau dia berhasil daily close di atas, kita besok bisa pertimbangkan limit posisi long, karena kalau terjadi lagi retest ini merupakan konfirmasi. Kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 30.164 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 30.164 kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 29.897. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini nggak terlalu beda ya dari kemarin. Retest ketiga paling ke MA20. Tetapi untuk secara posisi spotnya masih sama, tinggal tersisa di MA50 yaitu di 1853 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya seperti pembahasan kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 antara di MA20 atau di 1909, tergantung lo bukanya di mana. Tapi intinya sudah dapat posisi short ya. Nah, posisi short ini target TP-nya masih sama seperti kemarin yaitu adalah di MA50. Karena hari ini sampai besok sudah tidak ada data yang terlalu penting dari US, jadi ini lebih 100% ke TA ya. Jadi di hold aja dulu ya, di hold posisi shortnya. Kita lihat sampai Senin kena target TP di MA50 atau tidak ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di MA20. Yang agresif boleh pertimbangkan di 1909. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini posisi short kita sudah nyaris kena target TP. Sekarang dalam keadaan profit sebesar not bad 3%-an ya. Nah, sekarang untuk posisi spotnya sebelum kita lebih detail ke posisi futuresnya, kita bisa di sini walaupun terjadi rally kemarin tetapi gagal reclaim, maka dari itu buy limit yang tersisa untuk Cardano masih sama, yaitu buy limit ketiga di 30 sen ya. Jadi kurang lebih itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue bilang sudah terjadi retest 1, retest 2 di 32 sen sebagai resisten. Kita sudah punya posisi short dari tanggal 20 Juli kemarin. Sudah nunggu sehari belum kena target TP.
Kita lihat hari ini, semoga saja kena wick di 30 sen ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 30 sen sebagai support ya di struktur ini. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 32 sen. Dan sekarang kita geser ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya. Ini basically dia buy limit pertama jebol ya, jebol sempat reclaim, jebol lagi. Sekarang sedikit kesulitan ya, sudah terjadi retest pertama. Hari ini terjadi retest kedua juga sih, arguably ya. Nah, maka dari itu untuk posisi spot buy limit kedua di $23 lebih 47 sen dengan EMA 20 Confluence ya. Dan buy limit ketiga di $21 lebih 84 sen. Untuk posisi futuresnya kita harusnya sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di $25 lebih 90 sen sebagai resisten ya. Nah, target TP kita di mana? Target TP kita adalah di $23 lebih 47 sen atau bisa juga nanti di EMA 20. Itu bisa menjadi target TP yang lebih konservatif ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya terjadi retest 1, retest 2 antara di EMA 20 atau di $23 lebih 47 sen. Kita lihat mantulnya di mana ya. Target TP-nya tapi sama ya. Target TP-nya adalah di $25 lebih 90 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Solana. Selanjutnya ke XRP dan kondisinya cukup mirip seperti Cardano. Ya, sudah terjadi retest 1, retest 2 di sini. Kita sudah punya posisi short. Ini udah hari kedua nyaris kena target TP konservatif kita di 74 sen ya. Untuk posisi spotnya buy limit pertama di 74 sen, buy limit kedua di 69 sen, dan buy limit ketiga sekarang kita naikkan ke MA 20 yaitu di 62 sen ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya seperti pembahasan tadi kita di depan, retest 1, retest 2 kita sudah punya posisi short. Sekarang dalam keadaan profit sebesar 5,44% ya. Nah, target TP konservatif kita itu di sini di sekitar 9% lah profitnya ya di 74 sen. Sementara untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 69 sen atau dinaikin sedikit ke 70 juga boleh ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 74 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 82 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup DXRP dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Jangan berpikir, aduh besok gue profit berapa ya, minggu depan gue profit berapa ya. Nah, kita mikirnya jangka panjang. Futures boleh nggak bang? Boleh, boleh. Tapi manage your expectation gitu. Jangan sampai kemakan sama iklan-iklan yang ya lu sering lihat lah iklan ya. Wah, saya jadi kaya karena saya trading. Ya kalau itu sih bukan kripto ya, tapi ya intinya sama gitu, trading futures jangka pendek, leverage tinggi dan seterusnya. No ya. Kalau gue pribadi itu berpikir buat ya lumayan lah uang jajan ya, atau ya lebih ke buat uang jajan lah ya, uang rokok, uang jajan. Jadi nggak stres gitu. Nah banyak orang tuh kadang-kadang berpikir bahwa aduh gue pengen ini bisa ngalahin gaji gue gitu ya. Kalau dengan pressure seperti itu seringkali malah jadi boncos bukannya profit ya. Kenapa? Kadang-kadang bukan karena SOP kita. SOP udah bener ya. Tetapi karena kita pakai emosi, aduh target gue belum kena nih. Jadi setup yang gak terlalu bagus dipaksain. Nah itulah rumus untuk liquid ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.